Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Adisti Aprilia Dita Sulardi, Ramdhani Al-Mubarok, Ratna Pratiwi, dan Sinta Roihatul Jannah akan memaparkan hasil kerja kelompok kami, yaitu mengenai materi tentang sumber daya alam di Indonesia. Baik, yang pertama, definisi sumber daya alam. Pengertian sumber daya alam tercantum dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam peraturan tersebut, sumber daya alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan non-hayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem. Definisi lain tercantum dalam buku ajar pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan oleh Dr. Sarintan Efratani Damanik, MSI. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam dan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Pemanfaatan sumber daya alam harus dikelola secara baik dan optimal agar dapat menunjang keberlangsungan hidup manusia dan kelestarian ekosistem. Oleh sebab itu, diperlukan perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, dan pengawasan sumber daya alam yang terpadu. Sumber daya alam dibagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Selanjutnya, jenis-jenis sumber daya alam. Yang pertama, sumber daya alam yang dapat diperbarui, yaitu sumber daya alam yang dapat diusahakan kembali keberadaannya oleh manusia. Yang kedua, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang jika dipakai terus-menerus akan habis dan tidak dapat diusahakan kembali keberadaannya oleh manusia. Sumber daya alam yang dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui dapat dikelompokkan menjadi sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non-hayati. Sumber daya alam hayati berasal dari makhluk hidup, sedangkan sumber daya alam non-hayati bukan berasal dari makhluk hidup. Sumber daya alam hayati adalah sumber daya alam yang ada di permukaan bumi dan hidup, antara lain hewan dan tumbuhan. Ciri utama dari sumber daya alam hayati adalah tumbuh, bergerak, berkembang biak, bernafas, dan membutuhkan makanan. Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang permukaan tanahnya kaya akan sumber daya alam hayati, yaitu hewan dan tumbuhan terbesar, sehingga disebut dengan paru-paru dunia. Contoh sumber daya alam hayati antara lain hewan, tumbuhan, hutan, hasil pertanian, dan hasil perkebunan. Sumber daya alam non-hayati adalah sumber daya alam yang ada di atas permukaan bumi dan di bawah permukaan bumi tetapi tidak hidup, antara lain tanah, udara, air, dan matahari. Tanah adalah lapisan bumi bagian atas yang terbentuk dari pelapukan batuan dan bahan organik yang hancur oleh proses alamiah. Tanah termasuk sumber daya alam yang dapat diperbarui karena tanah termasuk dari bahan-bahan sisa makhluk hidup yang telah mati, seperti dahan, daun, ranting, kotoran, pohon, hewan, juga manusia yang diurai oleh hewan-hewan kecil seperti rayap menjadi tanah. Matahari menjadi sumber energi utama bagi kehidupan di bumi. Matahari menghasilkan dua jenis energi, yaitu energi cahaya dan energi panas, yang dimanfaatkan untuk mendukung keberlangsungan hidup makhluk hidup. Bagi tumbuhan, sumber daya matahari bermanfaat dalam kegiatan fotosintesis. Bagi manusia, sumber daya matahari dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan energi listrik. Udara termasuk salah satu sumber daya alam yang dapat diperbarui. Caranya melalui kegiatan fotosintesis pada tumbuhan. Bila mana permukaan tanah banyak ditumbuhi tanaman, maka udara bersih dan sehat banyak diperoleh di daerah tersebut. Demikian halnya sebaliknya. Hal ini dikarenakan tumbuhan menghasilkan udara bersih. Air adalah suatu zat yang terdiri dari zat hidrogen dan oksigen. Air merupakan sumber kehidupan. Tanpa air, manusia dan makhluk lainnya akan mati. Seiring dengan pertumbuhan populasi manusia, kebutuhan akan air, baik itu untuk keperluan domestik dan energi, terus meningkat. Air juga digunakan untuk pengairan bahan dasar industri minuman, pertambangan, dan aset rekreasi.
Selanjutnya, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang jika dipakai terus-menerus akan habis dan tidak dapat diusahakan kembali keberadaannya oleh manusia. Manusia tidak bisa membuat atau memperbanyak keberadaan sumber daya alam jenis ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Manusia hanya bisa melakukan daur ulang terhadap sumber daya alam tersebut. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui antara lain, yang pertama, minyak bumi. Minyak bumi adalah sumber daya alam yang dipergunakan manusia sebagai bahan bakar. Biasanya dikenal dengan istilah BBM, bahan bakar minyak. Yang kedua, batu bara. Batu bara berasal dari tumbuhan purba yang telah mati berjuta-juta tahun yang lalu. Akibat adanya pengaruh alam dan cuaca, tumbuhan yang telah mati tersebut berubah menjadi arang dan batu. Yang ketiga, emas dan perak. Emas dan perak merupakan batu mulia. Emas bentuknya sangat khas, warnanya kuning mengkilat dan nampak indah, sedangkan perak warnanya putih mengkilat. Yang keempat, besi. Besi merupakan bahan endapan logam yang berwarna putih. Besi berasal dari bahan yang bercampur dengan tanah, pasir, dan sebagainya. Selanjutnya ada pemanfaatan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, yang dibedakan menjadi dua bagian. Yang pertama ada barang tambang logam dan barang tambang non-logam. Yang pertama ada barang tambang logam, berupa emas untuk membuat perhiasan. Yang kedua ada aluminium untuk membuat perabot rumah tangga, pembungkus makanan, dan rangka pesawat terbang. Yang ketiga ada besi untuk bahan bangunan dan mesin-mesin, tembaga untuk membuat kawat dan kabel, nikel untuk membuat campuran logam dan melapisi besi supaya tidak mudah berkarat, dan yang terakhir perunggu untuk membuat patung. Selanjutnya ada barang tambang non-logam. Gipsum untuk membuat langit-langit rumah dan cat tembok. Yang kedua ada intan untuk membuat perhiasan, belerang untuk bahan obat-obatan, grafit untuk membuat karbon dan pensil, asbes untuk atap rumah, batu bara, bensin, solar, kerosen, aftur, dan minyak tanah untuk bahan bakar, dan yang terakhir aspal untuk pengerasan jalan. Sumber daya mineral dan bahan galian. Sumber daya mineral merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Jumlahnya, sumber daya tersebut sangat terbatas dan proses pembentukannya pun serta pemulihannya membutuhkan waktu yang lama. Untuk itu, pemanfaatannya harus digunakan seefektif dan seefisien mungkin. Sumber daya mineral adalah endapan mineral yang diharapkan dapat dimanfaatkan secara nyata. Sumber daya mineral sendiri, menurut keyakinan geologi, dapat berubah menjadi cadangan setelah dilakukan pengkajian kelayakan tambang dan memenuhi kriteria layak tambang. Bahan galian merupakan mineral asli dalam bentuk aslinya yang dapat ditambang untuk keperluan manusia. Semua bahan tambang itu dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan untuk seluruh bangsa Indonesia. Berdasarkan kelima sila dalam Pancasila sebagai satu kesatuan bulat, adanya norma dan kaidah dalam ketentuannya pasal 33 ayat 3 Undang-Undang 1945 yang berbunyi bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Adapun jenis-jenis mineral di Indonesia, yang pertama ada emas, intan, timah, mangan, nikel, biji besi, bauksit, tembaga, minyak bumi, gas bumi, belerang, fosfat, gipsum, yodium, kalorin, asbes, aspal, grafit, granit, mika, pasir kuarsa, dan yang terakhir ada semen. Selanjutnya ada bahan galian. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui kebanyakan didapat dari bahan galian. Menurut cara terbentuknya, bahan galian dibedakan menjadi berikut. Yang pertama ada bahan galian magmatik, yaitu bahan galian yang terjadi dari magma dan bertempat di dalam atau berhubungan dekat dengan magma. Yang kedua ada bahan galian pematit, yaitu bahan galian yang terbentuk di dalam diatrema dan dalam bentukan intrusi, gang, dan aposifa. Yang ketiga ada bahan galian hasil pengendapan, yaitu bahan galian yang terkonsentrasi karena pengendapan di dasar sungai atau genangan air melalui proses pelarutan atau tidak.
Yang keempat, ada bahan galian hasil pengayaan sekunder, yaitu bahan galian yang terkonsentrasi karena proses pelarutan pada batuan hasil pelapukan. Yang kelima, ada bahan galian hasil metamorfosis kontak, yaitu batuan sekitar magma yang terkena atau bersentuhan dengan magma berubah menjadi mineral ekonomi. Dan yang terakhir, ada bahan galian hidrotermal, yaitu resapan magma air yang membeku di celah-celah struktur lapisan bumi atau pada lapisan yang bersuhu relatif rendah di bawah 500. Berdasarkan kepentingan bagi negara dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1976, bahan galian diklasifikasi menjadi 3 golongan. Yang pertama ada golongan A, yakni bahan galian strategis. Bahan galian ini penting untuk pertahanan atau keamanan negara atau menjamin perekonomian negara, misalnya minyak bumi, batu bara, tembaga, aluminium, timah, nikel, dan sebagainya. Yang kedua ada golongan B, yaitu golongan bahan galian vital. Bahan galian ini penting untuk memenuhi hajat hidup orang banyak, contohnya emas, perak, seng, batu permata, asbes, wolfram, dan sebagainya. Yang ketiga ada golongan C, yaitu bahan galian yang tidak termasuk ke dalam golongan A maupun golongan B. Contohnya bahan galian yang termasuk bahan industri, misalnya batu-batuan, pasir, dan batu kapur. Potensi persebaran sumber daya mineral Indonesia. Sumber daya mineral atau bahan galian adalah sumber daya yang telah disediakan oleh kulit bumi sebagai bagian dari mineral batuan dalam jumlah tertentu. Sumber daya ini jika diolah akan menghasilkan logam dan berbagai bahan keperluan proses industri untuk menunjang kehidupan manusia. Sumber daya mineral yang tergolong tidak dapat diperbarui diantaranya logam mulia, yakni emas, perak, platina. Dan yang bukan logam mulia yakni tembaga, timbal, seng, timah, besi, mangan, nikel. Serta bahan galian industri yakni fosfat, asbes, belerang, gamping, pasir, kuarsa, oker, lempung, mangan, diatomite, gips, dan anhidrit. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Pertambangan yang dikenal dengan UU Pokok Pertambangan atau UUPP disebutkan bahwa bahan galian adalah unsur kimia, mineral, biji, dan segala macam batuan termasuk batuan mulia dan endapan alam. Berdasarkan ketentuan pasal 14 UUPP, usaha pertambangan bahan galian terdiri atas beberapa tahapan, yaitu sebagai berikut. Tahapan 1, penyelidikan umum, yaitu penyelidikan secara geologi atau geofisika di dataran, perairan, dan udara untuk membuat peta geologi umum atau menetapkan tanda-tanda ditemukannya bahan galian. Tahap 2, eksplorasi, yaitu segala penyelidikan geologi pertambangan untuk menetapkan lebih teliti adanya suatu bahan galian dan sifat dari bahan galian. Tahap 3, eksploitasi, yaitu usaha pertambangan dengan maksud menghasilkan bahan galian dan manfaatnya bagi kehidupan manusia. Tahap 4, pengolahan dan pemurnian, yaitu pengerjaan untuk mempertinggi mutu bahan galian dan upaya memanfaatkan dan mendapatkan unsur-unsur yang terdapat pada bahan galian tersebut. Tahap 5, pengangkutan, yaitu segala usaha pemindahan bahan galian dari hasil pengolahan serta pemurnian bahan galian dari daerah eksplorasi atau tempat pemurnian. Tahap 6, penjualan, yaitu segala penjualan bahan galian dari hasil pengolahan atau pemurnian bahan galian. Van Bemmelen membagi bahan galian ke dalam 3 golongan, yaitu sebagai berikut. Golongan pertama yaitu mineral organik yang terdiri atas minyak bumi, gas alam, batu bara, dan aspal. Golongan kedua yaitu golongan yang terdiri atas timah, emas, perak, bauksit, nikel, mangan, tembaga, seng, dan platina. Golongan ketiga yaitu mineral anorganik bukan biji logam seperti fosfat, belerang atau sulfur, yodium, gamping, dan air raksa. Beberapa bahan galian yang cukup penting dan sudah diusahakan. 1. Biji timah. Daerah penghasil timah terdapat di daerah Riau atau Pulau Lingga, Singkep, Karimun, Kundur, dan Bangkinang, Pulau Bangka, dan Pulau Belitung.
Daerah eksploitasi timah berupa biji timah kemudian diolah oleh pabrik peleburan timah sehingga menjadi timah batangan atau logam timah. Pusat peleburan timah di Indonesia terdapat di Muntok atau Pulau Bangka. Pemanfaatan timah di dalam negeri antara lain digunakan untuk pembuatan kaleng, pipa saluran, pembungkus rokok, mata peluru, dan solder. Nikel. Hasil penambangan nikel adalah biji nikel, nikel mate atau biji nikel yang sudah dipisahkan dengan bahan buangannya, dan ferronikel atau campuran yang mengandung nikel 78% dan besi 0,7%. Daerah deposit nikel di Indonesia adalah Sulawesi Selatan atau Sorako, Sulawesi Tenggara atau Kolako, wilayah perbatasan Sulawesi atau Selatan, Tengah, dan Tenggara, dan Papua. Deposit nikel terdapat pada silikat nikel dalam tanah laterit pada batuan desa yang memiliki ciri berat jenis tinggi, berwarna gelap atau hijau-hijau gelap, serta kaya kandungan besi dan magnesium. Kemudian yang ketiga yaitu bauksit atau biji aluminium. Bauksit merupakan kelompok mineral aluminium hidroksida. Memiliki warna putih atau kekuningan jika dalam keadaan murni, dan merah atau coklat jika tercampur atau terkontaminasi oleh besi oksida atau bitumen. Bauksit relatif sangat lunak, kekerasan 1-3 mm, mudah larut dalam air, mudah patah, dan tidak mudah terbakar. Bauksit terjadi dari proses pelapukan atau laterisasi batuan induk yang erat kaitannya dengan persebaran batuan granit. Bauksit dapat dijumpai di daerah-daerah aliran sungai seperti di Kepulauan Riau, Pulau Bintan, Indonesia. Aluminium banyak dipergunakan untuk membuat perkakas dapur, industri mesin, dan industri pesawat terbang. Proses peleburan bauksit biasanya memerlukan tenaga listrik yang besar, sehingga pada umumnya industri aluminium ditempatkan di daerah penghasil listrik, diantaranya di sekitar air terjun. Kemudian yang keempat yaitu emas dan perak. Emas dan perak banyak dipergunakan untuk membuat barang perhiasan dan obat-obatan. Pada umumnya, emas digunakan sebagai alat pembayaran. Pada abad ke-16 dan 17, manusia banyak yang berlomba mencari emas ke berbagai daerah atau negara yang dianggap sebagai negara emas, terutama orang-orang Spanyol. Cadangan perak jumlahnya jauh lebih banyak daripada emas, sehingga harganya jauh lebih murah. Negara yang paling banyak kandungan peraknya adalah Meksiko. Emas banyak ditemukan di urat-urat batuan atau gang di dalam batuan. Proses pengikisan pada saat erosi dapat menyebabkan kikisan emas yang akan terakumulasi di daerah endapan sekitar muara sungai. Potensi tambang emas di Indonesia terdapat di wilayah Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara, dan Maluku, tepatnya di Pulau Halmahera dan Pulau Obi. Kemudian yang kelima yaitu tembaga. Tembaga merupakan kelompok logam bukan besi yang telah dipergunakan sejak tahun 3500 sebelum Masehi oleh orang-orang Mesir. Tembaga dipadu dengan besi menjadi perunggu. Sedangkan jika tembaga dipadu dengan seng akan menjadi kuningan. Tambang tembaga di Indonesia terdapat di Kalimantan, Pulau Papua, Pulau Seram, dan Maluku. Jumlah cadangan diperkirakan ada 170 juta ton dengan kadar tembaga 1%. Di Papua, terdapat cadangan tembaga sebanyak 33 juta ton dengan kadar tembaga 2,5% dan besi 40,6%. Potensi tembaga terbesar di Indonesia berada di Tembagapura, Papua, yang pengelolaannya bekerja sama dengan PT Freeport Indonesia Company, yaitu di Amerika Serikat sejak
tanggal 3 Maret 1973. Kemudian yang keenam yaitu intan. Intan sering dijumpai di dalam batuan vulkanik karena terbentuk bersamaan dengan pembentukan batuan ultrabasik, misalnya dunit, peridotit, dan piroksenit. Kristalisasi intan terbentuk akibat pembekuan magma di bagian dalam, tepatnya di batu-batu intrusif, yaitu batu magma yang terbentuk selama proses pembekuan magma jauh di dalam lapisan kerak bumi. Intan merupakan batuan yang memiliki kekerasan paling tinggi, sehingga sekeras apapun benda jika digores dengan intan pasti akan tergores. Intan merupakan satu-satunya permata yang memiliki formula satu unsur, yaitu karbon. Tempat penemuan intan di Indonesia antara lain di Sumatera Barat dan Riau, tepatnya di Sungai Siabu, Kampar, dan Bangkinang. Kemudian di Kalimantan Barat, yaitu tepatnya di Muara Mangkiang dan Ngabang. Kemudian di Kalimantan Tengah, yaitu tepatnya di Sungai Gula, Pucuk Cau, Murung Raya, dan Seipinang. Kemudian di Kalimantan Selatan, yaitu tepatnya di Martapura dan Simpang 4. Dan terakhir di Kalimantan Timur, yaitu tepatnya di Sekatak Bunyi, Kabupaten Kutai, dan Longiran. Peranan pertambangan dalam perekonomian. Peran industri pertambangan semakin penting bagi perekonomian negara-negara di dunia, termasuk di Indonesia. Dewan Internasional Pertambangan dan Mineral atau disingkat ICMM melaporkan baru-baru ini bahwa pada tahun 2010 nilai nominal produksi mineral di dunia meningkat 4 kali dibanding tahun 2002, yaitu senilai 474 miliar dolar. Peningkatan ini sebagian besar didorong oleh pertumbuhan yang tinggi dalam perekonomian Cina, India, dan kekuatan ekonomi berkembang lainnya. Dalam aspek investasi langsung asing, kontribusi pertambangan sangat tinggi, lebih dari setengah dari total FDI tahunan. Pertambangan memberikan kontribusi besar bagi investasi dalam negeri. Pertambangan juga berkontribusi besar bagi ekspor sampai 78% di Tanzania, 66% di Chile, dan 19% di Brazil. Pertambangan juga mendatangkan banyak devisa bagi negara, terutama pada masa operasi. Penerimaan negara dari pertambangan berbeda-beda di masing-masing negara. Provinsi Nusa Tenggara Barat, terutama Kabupaten Sumbawa dan Sumbawa Barat, memiliki potensi yang besar bagi perindustrian pertambangan saat ini maupun di masa mendatang. Dengan potensi mineral yang ada, ke depan Provinsi Nusa Tenggara Barat bisa semakin merasakan kontribusi ekonomi dari industri pertambangan, sehingga bisa semakin mendongkrak kesejahteraan masyarakat. Demikian pemaparan materi dari kami, yaitu kelompok 8. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.